Saya pengen tahu tentang Israel versus Palestina, tapi ini mungkin dari sudut pandangnya umat Kristiani kali ya? Kristiani ya. Atau Yahudi dengan Kristiani itu sama atau beda sih sebenarnya? Beda. Maksudnya sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang konflik Israel dan Palestina, kita tuh nggak boleh bawa sentimen agama. Tidak boleh bawa sentimen agama. Kenapa? Sama sekali nggak boleh. Karena kalau kita lihat sejarahnya, Israel itu sudah eksis menjadi sebuah bangsa, satu-satunya bangsa di dunia sekarang ini nih, yang masih tetap mempertahankan identitasnya di dunia, itu hanya Israel. Apa tuh maksudnya? Jadi, makanya saya bawa Alkitab nih. Nah, sekalipun saya bawa Alkitab, mungkin teman-teman non-Kristen itu akan mikir bahwa kalau misalnya Elia Miron itu bawa sejarahnya dari Alkitab, oh berarti itu versi Kristen. Itu salah besar. Jadi? Karena Alkitab ini bukan tulisan yang metahistoris. Metahistoris itu artinya Alkitab itu didasarkan pada pandangan teologis semata, tapi tidak bisa dibuktikan secara historis. Israel itu sebagai sebuah bangsa itu sudah dibawa oleh Musa di dalam Torahnya itu. Jadi perjanjian lama kita ini itu sama dengan tanahnya orang Yahudi. Nah, jadi perjanjian lama kita dalam kanon Ibrani itu sama dengan isi kitabnya orang Yahudi. Jadi di dalam Tanakh itu ada Nevim, kitab para nabi, dan ada Ketuvim, dan ada Pentateuch dan tulisan Yosua. Nah, bangsa Israel itu menjadi sebuah bangsa. Itu dikatakan di dalam Alkitab ketika dibawa Musa keluar dari Mesir, itu tahun 1500 sebelum Masehi. 1500 sebelum Masehi. 3500 tahun dari sekarang. 3500 tahun dari sekarang. Betul. Musa bawa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Benar kepada ya? Abraham orang Mesopotamia itu. Betul ya? Betul. Itu yang Musa belah lautan itu ya? Betul. Gitu. Ternyata agamaku kagak kena-kena banget. Jadi kayak kalau aku nggak salah nih ya, jadi kayak Musa itu mimpin rakyat yang diperbudak pada waktu itu. Dia waktu itu jalan dikejar-kejar oleh Firaun ya, kejar ya. Terus mentok nih, ketemu lautan nih, kayak gitu punya kan, nggak bisa lewat nih kita nih. Terus dia ambil tongkatnya, dia belah lautan itu kan. Betul. Itu adalah masyarakat Israel. Itu ke-12 suku bangsa Israel itu dibawa di sana dan dibebaskan. Dibebaskan oleh Musa. Musa itu ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Betul. Nah, agak bangga sejarah ini itu tidak hanya dari Alkitab. Kalau kita pengen tahu siapa itu Israel, apa itu Israel, bagaimana itu Israel, tidak seluruh dunia itu harus kembali ke Alkitab. Karena Alkitab itu sumber satu-satunya yang mengungkapkan siapa itu Israel. Jadi Israel itu adalah nama yang diberikan kepada Yakub. Jadi Israel itu dari bahasa Ibrani itu terbuat dari dua akar kata, Yisra dan El. Yisra itu artinya menang, El itu artinya Allah. Meskipun itu nama baru bagi Yakub, Yakub ini kan anaknya Ishak, cucunya Abraham. Nah, tanah Kanaan itu kan diberikan kepada Abraham. Nah, Israel itu sebagai sebuah bangsa itu sudah dikonfirmasi oleh Musa dalam Torahnya, bahkan dikonfirmasi oleh catatan di luar Alkitab. Misalnya ada catatan sejarawan kuno itu prasasti Firaun yang bernama Prasasti Merentah pada tahun 1200 sebelum Masehi itu mengatakan bahwa bangsa Israel itu sudah ada. Bahkan bangsa Israel itu menjadi sebuah state, sebagai sebuah negara. Itu sudah eksis pada tahun 800 sebelum Masehi dalam Prasasti Moab. Jadi kalau sekarang orang berperang tentang Israel Palestina, oh Israel itu tidak pernah eksis sebagai sebuah negara, oh kamu salah. Apalagi mengaitkan dengan agama. Ketika orang berkata bahwa tanah Filistin itu adalah tanah orang Palestina sekarang, itu adalah orang Filistin dulu. Orang Filistin dulu itu sudah diusir ke utara oleh Israel ketika menjajah tanah Kanaan itu. Dan orang Filistin, penduduk asli Kanaan, itu penyembah pagan. Penyembah pagan itu penyembah dewi kesuburan. Itu bukan orang Yahudi. Atau mungkin karena dalam hal ini selalu dua pihak, teman-teman Muslim sama Kristen gitu ya. Sama sekali Islam itu belum ada di sana. Karena Islam itu secara resmi itu lahir pada abad ke-7 di bawah kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi dalam keyakinan teologi mereka. Nah, jadi kalau dikatakan Palestina sekarang itu adalah Filistin dulu, maka Filistin itu adalah penduduk asli tanah Kanaan. Mereka sudah punah di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar kok. Maka sudah tidak ada lagi gitu. Jadi kalau Filistin tidak sama dengan Palestina. Tidak sama sekali. Meskipun
Nama itu mungkin diambil salah satunya dari kata-kata Filistin Serapannya. itu. Serapannya. Ya, bahasa Filistin itu kalau dalam King James Version Alkitab itu memang dituliskan Filistin. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia disebut Palestina. Meskipun kemiripan aksara, tetapi tidak bermaksud kepada Filistin kuno, yaitu Goliat yang diceritakan, yang dikalahkan Daud. Gitu. Tidak ada hubungan sana. Tidak ada hubungan. Ada satu yang nyangkut di pikiran saya. Sorry ya kalau pertanyaan saya agak bodoh ya kali gitu. Ini kan kita berbicara dengan Alkitab ya. Betul. Alkitab ini artinya kitab suci agama Katolik dan Kristen ya. Katolik sama Protestan, jangan katakan Katolik sama Kristen, dokter. Nah, karena Katolik itu Kristen. Katolik dan Protestan. Betul. Ya. Yang lucunya itu adalah gini ya, Musa yang tadi diceritain tadi, saya mengingat ada di Alkitab saya kayak gitu punya ya. Tapi kok ternyata orang yang dibebasin tersebut adalah orang Yahudi. Berarti Yahudi, Katolik dan Protestan itu berbeda. Tidak. Maksudnya begini. Kristen itu kan akar dari arti Kristen itu kan sebutan bagi pengikut Kristus toh. Raja Mesias yang lahir di abad keempat itu. Nah, jadi orang-orang pada masa itu menyebut orang yang mengikuti Kristus, raja itu sebagai, kalau orang Ibrani menyebut sebagai Mesihim. Kalau orang Yunani itu disebutnya Kristianos. Jadi Yesus adalah orang Yahudi karena dia dari Yehuda. Orang Yahudi dengan agama Yahudi itu sama nggak? Yehuda dengan Yahudi itu satu pemahaman yang sinonim secara antropologi. Karena kata Yahudi itu berasal dari Ibrani Yehudi, dari Yehuda. Karena kan setelah masa pembuangan ke Babel kan orang-orang itu sudah mulai acak-acakan. Ketika Raja Kores itu mengatakan bahwa oke, kamu boleh pulang ke tanahmu. Yang kemudian nanti mereka bangun bait suci kembali pada tahun 70 itu dihancurkan kembali oleh saya itu masih nggak nyampe. Kamu jelasinnya terlalu dilibat otakku yang nggak nyampe atau apa? Yesus itu adalah orang Yahudi. Yesus orang Yahudi karena dia adalah keturunan Yehuda secara khusus. Makanya di dalam berarti kita juga adalah orang Yahudi? Tidak. Ya, dokter suku dari mana? Chinese sih. Chinese. Ya, Chinese itu kan bukan keturunan Sem. Itu keturunan Yafet. Jadi kan dari Nuh, nah kembali lagi ke Alkitab. Dari Nuh, Nuh itu ada 3 anak. Ada Sem, ada Ham, ada Yafet. Kalau kita lihat di Kejadian 10, orang Kanaan ini disebut sebagai apa? Orang Kalushim, anak Misraim, anak Ham. Jadi orang-orang Mesir ke sana itu adalah anak-anak Ham. Sedangkan orang Abraham itu namanya itu nama Semitik. Sedangkan kita ini orang Asia ini orang-orang Yafet. Dari Yafet. Saya ketawa bukan ngetawain kamu ya, saya ketawain diri saya sendiri boleh ya. Ini cuma aku aja atau kalian juga sih sebenarnya? Kalian juga nggak nyampe, kuantitas otak kita sama. Tapi Yesus itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi dan agama Yahudi itu berbeda. Keagamaan Yahudi itu bukan Yahudi, namanya Yudaisme. Betul. Dan itu berbeda ya? Berbeda. Jadi orang Yahudi, bangsa Yahudi dengan keagamaan Yudaisme itu berbeda. Orang bangsa Yahudi itu memiliki agama disebut Yudaisme. Jadi kita harus bedakan. Tidak semua orang dong? Tidak semua, karena ada yang proselyte. Jadi kayak orang Chinese, ada yang Konghucu, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Muslim gitu ya. Jadi orang Yahudi ini ada yang Yudaism, ada yang Kristen Katolik, ada juga yang Muslim, yang ada lain sebagainya. Benar ya kayak gitu ya? Itu dulu sih yang aku belum nyampe sebenarnya. Terus lanjut. Ya, jadi orang Yahudi itu kan sebagai sebuah identitas kebangsaan mereka. Ya, karena suku bangsa. Jadi kita harus bisa bedakan keisraelan, keyahudian dan keibranian. Karena Ibrani, Israel, Yahudi sebenarnya itu merujuk kepada keturunan Abraham secara keseluruhan. Tapi ya Abraham itu kan mulai dari Abraham, Israel itu kan mulai dari cucunya Abraham. Yahudi itu mulai dari cicitnya. Nah, karena anaknya si Yisrael tadi, yang artinya Allah menang itu ada 12 yang menjadi 12 cikal bakal suku bangsa Israel yang dibebaskan Musa itu. Dan salah satunya adalah Yehuda. Gitu. Jadi Musa waktu belah lautan, pergilah ke tanah Kanaan. Pergi. Ya kan, mereka menuju Kanaan toh. Pergi ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah Yerusalem yang sekarang kan?
Iya, semua melingkup Israel itu kan. Nah, terus kenapa masalahnya ada cerita katanya tidak mau pergi ke sana masyarakatnya? Siapa tuh? Kan ada yang mengatakan bahwa waktu dibebaskan itu masyarakat Israel bilang takut berperang aja dengan takut orang berperang, mana. tapi tetap ke sana. Tetap ke sana karena Tuhan katakan itu tanah yang kujanjikan kepada Abraham. Kamu harus ke sana. Dan mereka tetap ke sana. Mereka tetap ke sana dan mereka menang. Dan mereka menang. Tetap ke sana. Itu dibawa oleh Yosua. Dan sebelum Yosua membawa Israel memasuki tanah itu, orang Filistin sudah di sana. Orang Filistin sudah di sana. Nah, pada waktu di sana ribut nggak mereka? Ya ribut dong, perang. Makanya Filistin diusir ke utara toh. Filistinnya kan Filistin ini orang Mediterania dari Laut Tengah. Mereka diusir semua, dijajah habis semua ke utara. Pada waktu mereka datang, orang Israelnya itu mengusir orang Filistin. Iya, mereka diusir. Dan orang Filistinnya pergi. Pergi dong. Dan mereka punah ketika Nebukadnezar itu datang. Punah ya? Ya punah dong. Punah ya? Tidak ada sisa. Karena mereka penyembah pagan. Kalau dihubungkan dengan Palestina sekarang, itu orang Arab Palestina. Ada nggak penyembah pagan? Kan tidak ada. Orang Filistin itu penyembah pagan. Penyembah pagan. Lalu pada waktu, berarti sudah dikuasai Israel dong tempat itu? Sudah dikuasai Israel. Lalu kenapa bisa jadi seperti sekarang? Nah, ini tuh panjang, dokter. Panjang sekali. Buat pendek aja sih sebenarnya. Jadi Filistin itu sebagai sebuah Filistin itu pernah dimention oleh sejarawan kuno. Namanya itu adalah Herodotus pada tahun 400 sebelum Masehi. Tapi 400 tahun sebelum itu Israel juga sudah disebutkan kan sebagai sebuah negara dalam Prasasti Moab tadi. Bukan kemunculannya pada tahun 400. Nah, ketika Filistin itu sudah dikalahkan, kemudian itu dilanjutkan kepada pembuangan ke Babel, kemudian Israel itu, wilayah itu dikuasai oleh dinasti Makabe. Nah, kemudian ketika dikuasai dinasti Makabe, kemudian berlanjut ke penjajahan Roma. Lahirlah Raja Mesias, yaitu Kristus pada tahun 4 sebelum Masehi. Nah, dia disebut sebagai Yeshua HaNosri Umelech HaYehudim. Yesus Kristus. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Berarti itu kejadiannya setelah Israel itu sudah dikuasai oleh orang Yahudi ya berarti ya? Israel itu sudah dijajah orang Roma. Orang Roma, tapi orang Yahudinya sudah ada di Israel, terus dijajah oleh orang Roma, terus Yesus Kristus lahir di situ. Wong Yahudi sejak masuknya Yosua bawa Israel kan Yahudi di situ kan ada Yehuda. Dan itu tidak ada pada waktu itu tidak ada namanya Palestina dan yang sebagainya. Palestina itu nanti munculnya. Baru nanti munculnya. Jadi kita bicara ketika Kristus Raja Mesias itu lahir, dia lahir di Migdal Eder ya di Bethlehem. Nah, kemudian dia mati tersalibkan pada abad pertama. Itu gereja pengikut Kristus itu terbagi jadi dua. Nah, ada pusat gereja itu di Antioquia. Nah, di Alkitab kan dikatakan bahwa di Antioquia lah pertama kali disebutkan Kristen. Nah, Kristen itu mengikut kepada orang-orang pengikut Kristus tadi yang disebut Mesihian sama orang Ibrani. Tetapi di gereja Yerusalem itu dipimpin oleh Rasul Yakobus, saudara Kristus. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi yang berdarah Yahudi. Tapi yang di Antioquia itu yang berdarah non-Yahudi. Tetapi tidak masalah mereka hidup berdampingan. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, meskipun Torah 613 misfot itu tidak berlaku bagi orang yang non-Yahudi tadi, tapi berlaku 7 hukum Nuh. Nah, 7 hukum itu berlaku bagi mereka dan hidupnya aman-aman saja. Tapi di dalam Israel itu sendiri, semangat orang Israel itu ada disebut kelompok Zelot. Kelompok Zelot ini kalau sekarang itu bisa disebut mirip dengan kelompok Zionisme. Kelompok Zelot ini adalah bagian Farisi. Orang-orang Farisi, bahkan murid Yesus ada bagian Zelot juga. Yang memiliki rasa patriotisme dan nasionalisme kepada bangsa Israel yang dahulu yang sedang dijajah Romawi sekarang. Bukan agama. Jadi bukan agama. Motif orang-orang Zelot ini mau mempertahankan tanah mereka. Itu karena semangat mereka. Bahwa tanah ini memang bagi kami. Nah, orang-orang Zelot ini kemudian melakukan pemberontakan kepada Romawi pada saat itu. Dan mereka tidak berhasil. Pada abad pertama, kemudian pada pertengahan abad kedua. Bahkan seorang Ravi Akiba itu menganggap bahwa ada seorang Yahudi bernama Simon Bar Kokhba. Itu dianggap sebagai Mesias. Karena selama 3 tahun mereka berjaya melawan Romawi. Tapi kemudian pada tahun 130-an itu dikalahkan kembali oleh
Kaisar Hadrianus. Oke. Nama Palestina itu dimulai dari si orang ini nih. Sebelum sampai di situ, saya bikin rekapan dulu supaya kalian tidak keriting ya. Jadi pada waktu itu masyarakat Israel tuh waktu jadi budak. Jadi budak diselamatkan oleh Musa. Betul. Dikejar oleh Firaun, lalu Musanya membelah lautan untuk membebaskan masyarakat Israel. Betul. Pindahlah ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan tadi. Mengusir orang Filistin. Orang Filistinnya punah, Israel hidup di situ, ya damai sejahtera. Lalu Romawi datang untuk menjajah mereka. Nah, pada saat itu abad keberapa Tuhan Yesus lahir? Abad keempat sebelum Abad Masehi. keempat sebelum Masehi, Tuhan Yesus Kristus lahir di situ. Betul. Dan pada saat itu tidak ada yang namanya Palestina, Filistinnya Yang sudah belum punah ada. pada waktu itu. Betul. Di dalam situ ada banyak suku-suku, salah satunya adalah suku Farisi tadi. Farisi itu bukan suku. Bukan suku ya, orang Jadi Farisi itu bagian dari keyahudian. Jadi Oke. ada Farisi, ada Saduki. Nah. Nah, Saduki ini sudah musnah berbarengan dengan hancurnya bait suci pada tahun 70 oleh Jenderal Titus. Oke, jangan maju mundur, pusing. Nah, itulah saya aja sudah pokoknya. pusing sekarang. Itu udah hilang Jadi pokoknya. ada kayak kaum yang Zionis gitu, yang Zelot namanya. Zelot namanya, yang ingin memperjuangkan Israel tadi ya. Oke, sampai di sini ya saya paham ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu kenapa ini bisa jadi kemana-mana ini? Berarti kan ini kan sudah tanah yang dijanjikan Tuhan, sudah ditempati oleh orang Israel sendiri, dan kenapa sekarang jadi sengketa? Ya itu tadi, semangat itu tadi. Karena gini, pada tahun 130-an setelah Kaisar Hadrianus itu menjajah Israel, nama Israel itu untuk menghilangkan semangat orang Zelot tadi agar mereka tidak eksis menjadi sebuah negara. Itu Israel itu dihilangkan. Oh, oleh siapa? Kaisar Hadrianus tadi. Siapa itu? Kaisar itu ya Kaisar Romawi. Oh, Kaisar Romawinya. Iya dong, itu kan yang menjajah. Karena menjajah, jadi dia nggak suka dengan Israel dan dia ingin menghapus Israel. Oh, aku baru paham. Jadi dia buang Israel dan dia menamakan tempat itu Palestina. Bukan Palestina dulu. Oke. Syria Palestina, karena dia menggabungkan wilayah Yudea dan juga wilayah Syria. Dan dia mengambil nama Palestina itu dari serapan dari kata Filistin. Betul. Ada yang berasumsi demikian, tapi saya bisa Karena Karena orang persamaan- Ibrani itu membenci orang Filistin. Jadi seolah-olah itu di video dikasih saya, nama itu di musuhnya. video saya ungkapkan demikian. Iya. Tapi itu hanya asumsi kebanyakan mayoritas hanya karena kesamaan fonetiknya saja. Oke, ya bisa jadi kayak gitu ya, karena orang mau-mauinya bilang, ini negara kamu supaya orang benci, aku taruh yang paling kamu benci gitu ya kan. Jadi Filistin diubah namanya jadi Palestina. Seperti ini pertanyaan ya, bukan penistaan terhadap Palestina ya. Ini pertanyaan ya. Benar seperti itu ya mungkin ya. Oke ya. Oke, jadi pada waktu itu diubah oleh si Raja Romawi tersebut. Kaisar tadi, Kaisar Hadrianus tadi. Tujuannya untuk apa? Semata-mata untuk menghilangkan semangat nasionalisme orang Zelot tadi agar mereka tidak lagi melakukan pemberontakan. Makanya sampai nama Yerusalem pun itu dihilangkan karena Kaisar Romawi itu pagan. Mereka itu penyembah dewa Jupiter. Makanya nama Yerusalem itu diubah menjadi Aliyah. Makanya dalam literasi teman-teman Muslim itu tidak ada nama Yerusalem. Bahkan dalam perjanjian Umar itu disebutkan Aliyah dari Ilya Arabisasinya. Nah, Yerusalem ini itu diubah menjadi Aliyah, itu dipersembahkan kepada Alia Capitolina, yaitu dewa Jupiter tadi. Nah, sejak saat itu orang Israel itu melakukan perenungan sampai kepada abad pertengahan. Bagaimana caranya kami ini mau kembali ke tanah kami gitu. Emang dia ada di mana pada waktu itu? Ya sejak saat itu, sejak tahun 70 kan sudah berdiaspora. Oh, jadi udah dihilangkan, musnah juga ya, karena dijajah habis-habisan hilang ya, kayak gitu. Oh, makanya tersebar di beberapa negara. Makanya seluruh orang Yahudi di dunia itu punya suatu frasa dalam Ibrani yang terkenal seperti ini bunyinya. Leshana haba'ah bi Yerusalem. Oke, kayak gimana cara membedakan orang Yahudi atau bukan? Kalau orang Chinese kan kelihatan tuh, ya matanya sipit, kulitnya putih, kayak gitu punya, iya kan, kayak gitu kan. Kalau orang India kan kita juga bisa lihat tuh, orang Arab kan bisa lihat juga tuh, bisa dibedain kayak gitu. Orang Yahudi itu kayak gimana ya? Seharusnya saya bertanya ke dokter sih. Aku tanyakan ke gue. Saya di Alkitab tuh mereka itu tidak digambarkan ciri fisiknya seperti apa. Oh, nggak ada. Nggak ada. Tapi ya yang kita lihat sekarang itu kan genealogi bangsa-bangsa yang memang dituturkan Alkitab itu
dari Sem, dari Ham, dari Yafet itu kelihatan di daerah-daerah yang disebutkan Alkitab, mulai dari Kejadian. Sejujurnya ya, yang dari dulu ya, sebelum konflik ini ada dan jadi tambah puyeng ya, aku tuh berpikir orang Yahudi itu adalah orang yang percaya dengan Kristus, orang Amerika, orang Eropa, Ada kayak gitu. Ada orang Yahudi yang percaya Yesus. Tadi kan saya sudah sebutkan, orang Yahudi yang percaya Kristus itu di bawah pimpinan gereja Yerusalem, di bawah pimpinan Rasul Yakobus, saudara Kristus. Murid-murid Yesus saja orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi berarti dengan Yudaisme itu berbeda kan? Berbeda. Oke, orang Yahudi ini nanti dibagi dua lagi nih secara agamanya. Satu yang percaya dengan Yesus, satu yang Katolik, satu yang menolak dengan Yesus. Namanya Yudaism ini tadi. Iya, betul. Oke. Oke. Lalu setelah berarti